Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, untuk mengetahui penyebab kecelakaan bus Handoyo yang terguling di eksit Tol Cikampek, KM 72 Tol Cipali. Olah TKP itu dilakukan Sabtu, 16 Desember 2023, pagi, sementara kecelakaan maut bus Handoyo itu terjadi Jumat, 15 Desember 2023, sore. Pantauan tribunjabar.id di lokasi kejadian, tepatnya interchange KM 72 eksit Tol Cikampek. Polisi melakukan olah TKP pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Wadirlantas Polda Jawa Barat, AKBP Edwin Affandi mengatakan bahwa olah TKP dilakukan bersama Korlantas Mabes Polri dengan menerapkan metode Traffic Accident Analysis, (TAA). Dia mengatakan, olah TKP dilakukan dengan melaksanakan pengambilan gambar video melalui alat 3D scanner. Ada sekitar 20 titik yang dilakukan perekaman 3 dimensi. Hal itu dilakukan untuk mensketsa kondisi bus saat melintas di lokasi kejadian, ucap Edwin kepada wartawan usai lakukan olah TKP Sabtu, 16 Desember 2023. Edwin menyampaikan, berdasarkan olah TKP, bus yang terguling tersebut minim melakukan pengereman. Selain itu, lanjut Edwin, bus diduga melaju melebihi dari kecepatan maksimum, jadi batas kecepatan itu seharusnya 40 km/jam, namun bila dilihat dari kerusakan yang ada dan minimnya pengereman, diduga bus melintas melebihi batas maksimal, katanya. Tak hanya itu, ia menyebutkan bahwa saat peristiwa terjadi, bus dalam kondisi gigi 6, bus berakhir di gigi 6, saat ini kami akan melakukan ramcek bus untuk mengetahui pasti apakah supir tidak melakukan pengereman atau rem pada bus tidak berfungsi, ujar Edwin. Dilakukan penyekenan dan pemeriksaan apa aja yang dilakukan? Baik, hari ini hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, kita di Telantas Polda Jawa Barat melakukan kegiatan olah TKP lantas yang terjadi pada kemarin. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah kita mengambil gambar 3 dimensi dari seluruh kontur jalan di mana kecelakaan itu sebelum pada saat kejadian kecelakaan. Dari gambar ini nanti kita akan buat sebuah sketch 3 dimensi terkait dengan jalan, dan kita ingin memastikan betul terkait dengan lintasan yang dilalui oleh bus tersebut. Kemudian kita akan mencari berdasarkan kinetika gerak berapa kecepatan yang dilalui oleh pengemudi sebelum terjadinya kecelakaan. Tadi sudah kita lihat di TKP bahwa kita memastikan minimnya pengereman, dan ini tentunya banyak faktor yang menyebabkan bisa ketidakpahaman dari supir terkait dengan geografi jalan ataupun dari sisi kendaraan, apakah kendaraan itu mampu ataupun bisa untuk dilakukan pengereman. Tadi kita juga secara kontinu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan berkoordinasi dengan APPN apakah sistem rem dari kendaraan tersebut baik. Tentunya dengan pemeriksaan dan APPN kita ingin memastikan betul apakah penyebab dari terjadinya kecelakaan yang Hasil pemeriksaan sementara dari kerusakan yang terjadi hingga bis terbalik itu diperkirakan, atau dari pengakuan supir kepada pihak kepolisian, berapa sih kecepatan yang laju kendaraan saat itu, Komandan? Baik, sebelum TKP itu ada rambu lalu lintas yang haruskan pengemudi berkendara di bawah 40 km/jam karena memang kontur jalan ataupun belokan di sini cukup tajam, sehingga batas maksimal dari sebuah kendaraan yang mengemudi itu adalah 40 km/jam. Dan dari hasil olah TKP yang kita lakukan dan melihat dari deformasi kendaraan serta deformasi gadril atau kerusakan yang diakibatkan karena benturan ini, kita memperkirakan kecepatan dari kendaraan di atas 40 km/jam. Tentunya ini masih membutuhkan pembuktian lainnya berdasarkan scientific investigation. Kita akan terus ingin memastikan berapa kecepatan yang
digunakan atau dipakai oleh pengemudi pada saat akan melintas di TKP. Apakah benar saat melintas itu posisi giginya ada di gigi 6, Komandan? Sementara hasil dari pemeriksaan kemarin olah TKP awal masih di gigi tinggi, gigi 6, dan ini juga menguatkan bukti-bukti bahwa kecepatan dari kendaraan tersebut adalah kecepatan. Tadi disebutkan minim pengereman ya, Dan? Ya, betul sekali. Tadi kita melihat di TKP bahwa tidak ada bekas rem yang cukup signifikan, hanya ada beberapa bekas rem saja. Tentunya ini juga membuat kita harus berpikir apakah yang bersangkutan driver melakukan pengereman atau tidak, atau sistem remnya yang kemudian tidak berfungsi. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan berlanjut. Mengenai masalah sopir Pak, identitas saat ini bagaimana? Supir hari ini untuk supir itu sudah kita amankan di Polres Purwakarta, dan kemarin kita laksanakan pemeriksaan secara maraton kepada supir, dan supir sudah memberikan pernyataan-pernyataan kepada pihak polisian, dan nantinya pernyataan supir kita korelasikan dengan hasil olah TKP yang kita lakukan. Sopir utama atau supir cadangan itu Pak? Dari pengakuan supir, kita belum mendapatkan keterangan dari PO Bus. Pengakuan supir memang setiap perjalanan dari PO Bus tersebut itu mewajibkan ada 2 supir yang berkendara, dan 2 supir itu ada di kita dua-duanya, dan mereka sudah melakukan sistem pergantian supir di Uleri Kendal. Jadi supir yang pada saat kejadian mengakibatkan kecelakaan ini adalah supir yang menggantikan supir satunya di Uleri Kendal. Tapi secara Berapa lama sih kerja di PO jadi supir? Tanyain ke PO-nya aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.